selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berkaitan dengan penyakit yang mematikan profesi guru. Sebelum kita masuk pada penyakit yang mematikan profesi guru, sebelumnya kita akan membahas tentang bagaimana itu pendidikan dan juga profesi guru. Pendidikan adalah upaya yang disengaja untuk menyiapkan siswa untuk pekerjaan masa depan mereka dengan kegiatan pendampingan, pengajaran, atau pelatihan. Upaya pemerintah dilakukan untuk memajukan negara melalui pendidikan. Tanpa kemampuan mengelola sumber daya alamnya, suatu negara tidak dapat dikatakan maju. Pada hakikatnya, profesi adalah suatu pernyataan atau janji yang tidak terucapkan bahwa seseorang terikat pada suatu peran atau jasa karena merasa terdorong untuk melakukannya. Profesi digambarkan sebagai pekerjaan yang membutuhkan kompetensi khusus yang harus diperoleh melalui pendidikan khusus dalam jangka waktu yang cukup lama. Guru sangat berperan penting di suatu negara karena peran guru itu sendiri adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan perjuangan para tenaga pendidik, hendaknya kita sebagai calon penerus bangsa dapat menghadapi tantangan yang ada. Salah satu tantangan yang dihadapi guru adalah penyakit yang mematikan profesi guru. Adapun penyakit yang mematikan profesi guru antara lain, yang pertama, kusta atau kurang strategi. Tidak sedikit guru yang mengalami penyakit kusta atau kurang strategi. Guru cenderung melakukan strategi pembelajaran dengan metode ceramah atau cerita dan diskusi saja, sehingga itu dapat menimbulkan problematika. Problematika yang sering terjadi pada guru karena guru kurang strategi adalah siswa bosan terhadap pembelajaran, susah menggunakan dan menyesuaikan strategi pembelajaran dengan beban kompetensi dasar yang dimiliki guru. Siswa tidak mendengarkan materi yang disampaikan, siswa malas membaca, dan guru kesulitan menghadapi, memahami, serta membedakan karakteristik peserta didik. Hal ini karena guru kurang strategi. Dalam pembelajaran, guru hanya melakukan strategi dengan metode ceramah atau diskusi saja. Masih menjadi misteri mengapa dari sekian banyaknya strategi pembelajaran yang ada, hanya itu saja yang diterapkan. Strategi pembelajaran selama ini mayoritas hanya dijadikan formalitas saja. Dalam merancang rencana pembelajaran, guru pasti menjelaskan akan menggunakan strategi pembelajaran model apa, tetapi realitanya berbanding terbalik. Strategi pembelajaran yang digunakan hanya saat diadakan supervisi pengawas, sedangkan dalam kegiatan sehari-hari hanya menggunakan strategi dasar saja. Obat atau solusi untuk mengatasi penyakit kusta adalah MTD menyiapkan dan tentukan strategi. Guru harus menyusun strategi pembelajaran dengan baik dan siap untuk mengaplikasikannya dalam proses mengajar. Guru harus mampu memilih strategi yang cocok dengan kompetensi dasar yang diterapkan. Penyakit yang kedua adalah tipes atau tidak punya skill. Guru yang mengidap penyakit tipes tidak punya skill cenderung tidak dapat memberi manfaat bagi siswa seperti meningkatkan kualitas pengajaran dan mendukung siswa secara positif sehingga dapat mencapai potensi terbaik dalam hidup mereka. Untuk mendukung siswa agar dapat meningkatkan kualitas pengajaran, guru harus memiliki keterampilan atau kemampuan yang sering disebut hard skill dan soft skill. Jika seorang guru tidak memiliki hard skill dan soft skill, otomatis pengajaran yang diberikan tidak efektif dan efisien, serta materi yang diberikan tidak dipahami dengan baik oleh peserta didik. Hard skill dan soft skill yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama itu hard skill. Hard skill yang harus dimiliki oleh guru yang pertama adalah memahami dengan baik materi pembelajaran. Jika seorang guru tidak mempunyai hard skill dalam hal ini, tidak memahami dengan baik materi pembelajaran, guru tidak akan memahami dengan baik pelajaran dan guru tidak akan memahami konsep dasar yang berkaitan dengan materi. Maka bisa dipastikan guru tidak bisa memberikan contoh yang relevan agar siswa dapat memahami materi tersebut dengan baik. Dan hard skill yang kedua adalah penguasaan metode pembelajaran. Jika seorang guru tidak mempunyai hard skill dalam hal ini penguasaan metode pembelajaran, otomatis guru tidak bisa mengetahui metode pembelajaran yang efektif dan tepat untuk sebuah materi pembelajaran. Dan tentunya guru tidak bisa mengubah metode pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa.
Sebagai seorang guru harus tahu bagaimana menggunakan metode pengajaran yang interaktif dan dapat memotivasi siswa. Para guru yang tidak mempunyai skill dalam hal ini soft skill otomatis tidak bisa menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan dan mendukung untuk siswa. Soft skill sendiri merupakan sebuah keterampilan seseorang dalam membangun hubungan bersama orang lain dan juga dengan dirinya sendiri. Soft skill yang harus dimiliki guru adalah kesabaran, komunikasi, dan kepemimpinan. Gejala penyakit tipes tidak punya skill ini nampak pada guru yang tidak mempunyai manajemen emosi yang baik dan tingkat kesabaran yang tinggi dalam menghadapi siswa. Guru yang mengidap penyakit ini cenderung tidak sabaran dalam menghadapi keberagaman latar belakang budaya, gaya belajar, kepribadian, dan kemampuan intelektual siswa. Guru tidak bersabar dengan situasi ketika beberapa siswa mungkin terlambat mengerjakan tugas, sulit memahami pelajaran, terlambat mengerjakan tugas, dan perilaku yang mengganggu dan sebagainya. Soft skill yang kedua adalah komunikasi. Guru yang tidak memiliki keterampilan komunikasi yang baik tentunya tidak dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan guru tidak dapat menyampaikan materi dengan baik. Otomatis siswa juga tidak bisa menerima informasi tersebut dengan baik. Soft skill yang ketiga adalah kepemimpinan. Guru yang tidak mempunyai keterampilan kepemimpinan cenderung tidak dapat menciptakan lingkungan kelas yang kondusif dalam rangka mencapai tujuan akademik dan meningkatkan kolaborasi dalam kelas. Penyakit yang ketiga adalah kutil atau kurang terampil. Guru-guru di Indonesia masih banyak yang kurang terampil dalam hal belajar mengajar di sekolah karena mereka tidak dapat mengembangkan potensi yang terdapat dalam diri mereka sehingga dapat dikatakan jika mereka adalah guru yang membosankan. Kebanyakan guru selalu menggunakan metode turun-temurun yang abadi, yaitu metode ceramah. Metode ceramah bukanlah metode yang buruk ketika dilakukan itu sesuai atau sejalan dengan metode yang akan kita jalankan. Namun kebanyakan guru-guru melakukan metode ceramah dengan mengajarkan sesuatu yang sudah ada, sehingga dapat dikatakan bahwa guru hanya membaca ulang materi yang sudah ada. Selanjutnya adalah obat atau solusi untuk penyakit tipes tidak punya skill dan penyakit kutil kurang terampil adalah dengan mengonsumsi obat buyar. Pikirkan, usahakan, yakinkan, dan resapi. Guru harus memikirkan skill apa yang harus dia miliki untuk dapat memberikan pengajaran yang efektif dan efisien serta membantu siswa memahami materi yang diajarkan. Guru harus mengusahakan untuk terus mengasah dan mengembangkan keterampilan yang sudah mereka peroleh. Salah satunya adalah dengan cara melakukan pelatihan ataupun seminar. Guru juga harus meyakinkan diri sendiri bahwa dengan mengembangkan keterampilan akan membawa manfaat besar bagi siswa dalam masa depan Bapak Ibu guru sebagai guru yang sukses. Sekian pemaparan materi dari saya berharap materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita sebagai calon guru. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Selamat siang.